Assalamualaikum, bertemu lagi di channel YouTube-nya Vica MP. Di kali ini Bu dosen bakal bahas tentang karakteristik pendidikan IPS di SD. Sebelumnya, jangan lupa di like, subscribe, dan share untuk memberi manfaat kepada banyak orang. Karakteristik IPS di sekolah dasar. Yang pertama bakal saya bahas tentang materi IPS apa-apa saja. Yang kedua, strategi penyampaian pengajaran IPS. Yang ketiga, tujuan pembelajaran IPS. Materi IPS. Mempelajari IPS pada hakikatnya adalah menelaah interaksi antar individu dan masyarakat dengan lingkungan yang disebut dengan fisik, sosial, budaya. Materi IPS digali dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari di masyarakat. Oleh karena itu, pengajaran IPS yang melupakan masyarakat sebagai sumber dan objeknya merupakan suatu bidang ilmu yang tidak berpijak pada kenyataan. Menurut Mulyono Djokroedikaryo 1986, ada 5 macam sumber materi IPS, antara lain segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi sekitar anak, sejak dari keluarga, sekolah, desa, kecamatan, sampai lingkungan yang luas, yaitu negara dan dunia, dengan berbagai permasalahannya. Kegiatan manusia misalnya mata pencarian, pendidikan, keagamaan, produksi komunitas, transportasi, lingkungan, geografi, dan budaya meliputi segala aspek geografi dan antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai yang terjauh. Kehidupan masa lalu, perkembangan kehidupan manusia, sejarah akan dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai yang terjauh, tentang tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian yang besar. Anak sebagai sumber materi merupakan berbagai segi dari makanan, pakaian, permainan, dan keluarga. Dengan demikian, masyarakat dan lingkungan selain menjadi sumber materi IPS sekaligus menjadi laboratoriumnya. Pengetahuan, konsep, teori-teori IPS yang diperoleh anak di dalam kelas dapat dicocokkan dan dicobakan sekaligus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Selanjutnya, strategi pengajaran IPS. Strategi penyampaian pengajaran IPS sebagian besar adalah didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan anak atau diri sendiri, keluarga, masyarakat, tetangga, kota, antar region, dan negara di dunia. Tipe kurikulum seperti ini disebut The Widening Horizontal Expanding Environment Curriculum menurut Mukminan tahun 1996. Tipe kurikulum tersebut didasarkan pada asumsi bahwa anak pertama-tama dikenalkan atau perlu diperoleh konsep yang berhubungan dengan lingkungan terdekat atau diri sendiri. Selanjutnya secara bertahap dan sistematis bergerak dalam lingkungan konsentrasi keluar dari lingkaran tersebut. Kemudian mengembang kemampuannya untuk menghadapi unsur-unsur dunia yang. Tujuan IPS. Menurut Nursid Suatmaja 2006, tujuan pendidikan IPS adalah membina anak didik menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya sendiri serta masyarakat juga negara. Sedangkan secara rinci, menurut Umar Hamalik 1992, merumuskan tujuan pendidikan IPS berorientasi pada tingkah laku para siswa, yaitu yang pertama, pengetahuan dan pemahaman, sikap hidup belajar, nilai-nilai sosial dan sikap, yang terakhir itu keterampilan. Di tujuan IPS, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pengetahuan dan pemahaman. Mentransisikan pengetahuan dan pemahaman tentang masyarakat berupa fakta-fakta dan ide-ide pada anak. Selain itu juga mengembangkan rasa komunitas dan stabil, memberikan informasi dan teknik-teknik sehingga mereka dapat ikut memajukan masyarakat sekitarnya.
Tujuan IPS yang kedua, sikap belajar IPS. Mengembangkan sikap belajar yang baik, yaitu dengan belajar IPS, anak memiliki kemampuan menyelidiki atau yang kita sebut dengan pembelajaran inquiry untuk menemukan ide-ide, konsep-konsep baru sehingga mereka mampu nih melakukan perspektif pada masa yang akan datang. Tujuan IPS yang ketiga, nilai-nilai sosial dan sikap. Anak membutuhkan nilai-nilai untuk menafsir fenomena dunia sekitar sehingga mereka mampu melakukan perspektif berdasarkan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Maka akan berkembang pula sifat-sifat sosial anak seperti menghormati, menaati peraturan, mengembangkan rasa tanggung jawab, dan kritis. Tujuan IPS yang keempat yaitu keterampilan dasar IPS. Anak belajar menggunakan keterampilan dan alat-alat studi sosial, misalnya mencari bukti dengan berpikir ilmiah, keterampilan mempelajari data masyarakat, mempertimbangkan validitas dan relevansi data, mengklarifikasikan data dan menafsirkan data-data sosial, dan merumuskan kesimpulan. Kuis di materi kali ini ada 4. Yang pertama, menurut Mulyono Djokro-Dikarjo 1986 ada 5 macam sumber materi IPS. Tuliskan. Yang kedua, tuliskan strategi penyampaian pengajaran IPS. Yang ketiga, tuliskan tujuan pendidikan IPS menurut Nursid Suatmadja. Yang keempat, tuliskan tujuan pendidikan IPS berorientasi pada tingkah laku para siswa menurut Umar Hamalik ya. Selamat mengerjakan. Nah, itu tadi penjabaran materi dari karakteristik pendidikan IPS di SD. Jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan share untuk memberi manfaat kepada banyak orang. Dan untuk kalian yang sudah menonton video ini, terima kasih banyak ya. Jangan lupa untuk di-komen nama, NIM, dan asal universitas kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.